Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas yang berjudul tentang tugas peserta didik. Kami yang beranggotakan 4 orang. Nama 1 Wahib Yafi Al-Aziz, 2 Farham Muafiq El-Ashar, 3 Nabila Paradita Ramadhani, 4 Sifana Mardotillah. Ingin mempresentasikan makalah dengan rumusan masalah pengertian 1. Pengertian peserta didik, 2. Tafsir Quran Surat Al-Hujurat ayat 1-3, 3. Tafsir Quran Surat Al-Kahfi ayat 66-82. Pengertian peserta didik. Peserta didik adalah manusia seutuhnya yang berusaha untuk mengasah potensi supaya lebih potensial dengan bantuan pendidik atau orang dewasa. Sementara itu secara terminologi, peserta didik berarti anak didik atau individu yang mengalami perubahan perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Dengan kata lain, peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan baik dari segi fisik dan mental maupun pikiran. Tugas dan tanggung jawab peserta didik seperti dikemukakan oleh Al-Abrashi sebagaimana dikutip Al-Rasyidin bahwa tugas-tugas dan tanggung jawab peserta didik itu diantara lain 1. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran, peserta didik harus terlebih dahulu membersihkan hatinya dari sifat yang buruk, karena belajar mengajar merupakan ibadah dan ibadah harus dilakukan dengan hati dan jasmani yang bersih. 2. Peserta didik belajar harus dengan maksud mengisi jiwanya dengan berbagai keutamaan untuk mendekatkan diri pada Allah. 3. Bersedia mencari ilmu ke berbagai tempat yang jauh sekalipun, meskipun harus meninggalkan daerah ke tempat kelahiran atau tanah air, keluarga, saudara, atau bahkan ayah dan ibu sebagainya. Arti dari surat Al-Hujurat ayat 1 adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ayat kedua, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari. Arti dari ayat ketiga, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itu orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Melalui ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan etika sopan santun kepada hambanya yang beriman dalam bergaul dengan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hendaknya mereka menghormati, memuliakan, dan mengagungkan beliau. Selanjutnya, tafsir surat Al-Kahfi ayat 66-82. Ayat 66 menceritakan bahwa Nabi Musa meminta kesediaan Khidir untuk mengajarkan sebagian ilmu yang dianugerahkan Allah padanya, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dalam ayat ini Allah menggambarkan secara jelas sikap Nabi Musa kepada Khidir yang sangat menjaga kesopanan dan memohon agar diperkenankan untuk mengikutinya supaya Khidir memberikan sebagian ilmunya. Selanjutnya tafsir pada ayat 67. Khidir menjawab, kamu tidak akan sabar menyertaiku karena
Aku memiliki ilmu yang tidak kamu miliki, dan kamu pun memiliki ilmu yang tidak kumiliki. Kemampuan Khidir meramalkan sikap Musa yang tidak akan mampu menyertainya itu berdasarkan ilmu ladunnya dan ilmu nubuwah yang dimiliki. Selanjutnya tafsir pada ayat 68. Khidir juga berkata, bagaimana kamu dapat bersabar terhadap perbuatan yang lahirnya menyalahi syariat, padahal kamu seorang nabi? Atau mungkin juga kamu akan mendapati pekerjaanku yang secara lahiriah bersifat mungkar, sedang secara batiniah kamu tidak mengetahui maksudnya atau kemaslahatannya. Tafsir pada ayat 69 berisi, Nabi Musa berjanji tidak akan mengingkari dan tidak akan menyalahi apa yang dikerjakan oleh Khidir, dan berjanji pula akan melaksanakan perintah Khidir selama perintah itu tidak bertentangan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji yang diucapkan dalam ayat ini didasari dengan kata-kata insya Allah, karena beliau sadar bahwa sabar itu perkara yang sangat besar dan berat, apalagi ketika menyampaikan kemungkaran seakan-akan panas hati beliau tak tertahan lagi. Tafsir pada ayat 70, Khidir menerima Musa dengan berpesan, jika kamu bersamaku maka jangan tanyakan apa yang aku lakukan dan rahasianya sampai aku sendiri yang menjelaskannya padamu. Jangan kamu menegurku atas perbuatanku yang tidak dapat kau benarkan, sampai aku sendiri yang menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Nabi Musa menerima persyaratan itu. Tafsir pada ayat ke-71 berisi tentang kisah bahwa keduanya, Musa dan Khidir, berjalan di tepi pantai dan menemukan perahu. Mereka menaiki perahu itu, namun Khidir tiba-tiba melubangi perahu itu dengan mencabut satu keping papan yang ada pada bagian perahu itu dengan kapak. Melihat itu, Musa berkata, mengapa kamu lakukan itu? Akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya yang tidak berdosa. Sesungguhnya kamu telah berbuat kesalahan yang besar. Kemudian Musa mengambil kain untuk menyumbat lubang itu. Tafsir ayat ke-72. Khidir mengingatkan Musa bahwa ia tidak akan sanggup bersabar atas perbuatan yang dilakukan Khidir. Tafsir ayat ke-73. Musa insaf dan mengetahui kealpaan atas janjinya. Dia minta maaf pada Khidir dan memohon agar tidak memberi hukuman atas kesalahannya itu. Tafsir dari ayat ke-74. Dalam ayat ini dikisahkan bahwa keduanya selamat, tidak tenggelam dan turun dari kapal. Meneruskan perjalanan menyusuri pantai, Khidir melihat anak kecil yang sedang bermain. Tiba-tiba Khidir membunuh anak itu. Namun Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana cara Khidir menjelaskan. Para ulama memiliki beberapa pendapat mengenai hal ini. Ada pendapat dengan menyembelihnya menggunakan pisau, membenturkan kepalanya ke dinding atau ke batu. Lihat hal itu, Musa bertanya kepada Khidir, mengapa kamu membunuh jiwa yang tak berdosa? Sungguh, kamu telah berbuat kesalahan yang tidak dapat diterima akal. Tafsir ayat ke-75. Khidir berkata, bukankah sudah kukatakan bahwa kamu tidak akan dapat sabar mempelajari ilmu bersamaku? Ini merupakan teguran yang kedua bagi Musa. Tafsir Quran, tafsir surat ke-76 berisi tentang Musa menyesal dan berkata, sesungguhnya aku bertanya tentang perbuatanmu yang aku saksikan itu, karena aku ingin mengetahui hikmahnya. Maka jika aku menanyakan lagi setelah ini, janganlah kamu mengizinkan aku mengikutimu lagi, karena kamu sudah cukup memberikan maaf padaku. Tafsir ayat ke-77.
berisi tentang Musa dan Khidir berjalan. Mereka berdua sampai ke suatu negeri. Mereka minta agar penduduk itu menjamunya, tetapi penduduk negeri itu sangat pikir, tidak memberi jamuan kepada mereka. Penduduk negeri itu sangat rendah akhlaknya, sebab kebiasaan orang Arab. Ada seorang hartawan tidak mau memberi derma pada seorang yang meminta-minta, maka seperti itu sangat dicela, dan jika menolak untuk memberi jamuan pada tamunya, maka hal itu termasuk suatu kemerosotan akhlak yang rendah. Dalam hal ini, orang Arab menyatakan celaannya sangat keras. Sering-sering bersemboyan dengan kata-kata, si fulan menolak tamu dari rumahnya. Di negeri itu, Musa dan Khidir mendapatkan sebuah dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir mengusap tangannya sehingga dinding itu tegak menjadi lurus kembali. Anehnya itu termasuk mukjizatnya. Musa melihat dinding itu ditegakkan kembali oleh Khidir tanpa mengambil upah apa. Ingin Musa mengusulkan kepada Khidir supaya menerima bayaran atas jasanya menegakkan dinding. Dengan bayaran itu ia dapat membeli makan dan minum. Tafsir ayat dari ayat ke-74 berisi, Khidir berkata kepada Nabi Musa, pertanyaanmu yang ketiga kali ini adalah sebab perpisahan antara aku dan kamu. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa sebab perpisahan itu tidak terjadi setelah pertanyaan yang pertama dan kedua. Oleh karena itu pertanyaan pertama dan kedua itu pada akhirnya adalah perbuatan yang mungkar, yaitu membunuh anak yang tidak berdosa dan membuat lubang atau merusak pada dinding kapal. Maka wajarlah pada orang yang gigir, yang tidak mau memberi jamuan kepadanya, dan perbuatan itu adalah perbuatan yang baik yang tidak perlu disangkal. Tafsir ayat ke-79 berisi, Khidir menerangkan sebab-sebab dari segala yang telah dilakukan. Pertama, perbuatan terhadap perahu yang dilubangi dindingnya. Perahu itu kepunyaan suatu kaum yang lemah dan miskin. Mereka tidak mampu menolak kealiman penguasa yang akan merampas perahu itu dan mempergunakan untuk menambah penghasilannya dengan mengangkut barang-barang dagangan atau menyewakan pada orang lain. Khidir sengaja merusak perahu itu dengan cara melubanginya, karena di hadapannya ada seorang penguasa lalim yang suka merampas dan menyita setiap perahu yang utuh dan tidak mau mengambil perahu yang rusak, sehingga adanya kerusakan tersebut perahu itu akan selamat. Tafsir ayat ke-80 berisi tentang kemudian anak yang dibunuh itu adalah anak yang kafir, sedangkan kedua orang tuanya termasuk orang-orang yang sungguh beriman. Maka kami khawatir bahwa karena kecintaan kedua orang tuanya pada anak itu akan tertarik keduanya pada kekafiran, dan seandainya dia masih tetap hidup akan mengakibatkan kebinasaan pada orang tuanya. Khidir khawatir jika anak itu hidup akan mendorong orang tuanya pada kesesatan dan kekafiran. Tafsir ayat ke-81, maka Khidir berharap bahwa Allah akan memberi rezeki pada orang tua anak tersebut serta mengganti anak yang telah dibunuh dengan anak yang lebih baik, lebih soleh, dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Ayat kedua, tafsir ayat ke-82 berisi tentang rumah yang akan roboh adalah milik dua anak yatim. Di bawah itu, di bawah bangunan terdapat harta simpanan bagi mereka, mereka orang yang soleh. Maka Allah memerintahkan Khidir untuk membetulkan rumah itu, karena jika rumah itu roboh, dikhawatirkan harta yang berada di bawahnya akan terlihat orang kemudian dicuri. Allah menghendaki dua anak yatim itu menjadi dewasa dan
menggunakan harta mereka. Sungguh tindakan-tindakan itu bukanlah atas omonganku sendiri, akan tetapi atas perintah Allah. Demikian penjelasan Khidir terhadap Musa. Jadi pelajaran atau hikmah yang terdapat di balik kisah-kisah tersebut antara lain: 1. Larangan untuk berkelakuan sombong, rasa bangga atas ilmu yang telah dimiliki. 2. Anjuran untuk melakukan studi banding terlebih dahulu sebelum ambil keputusan. Jangan terburu-buru dalam menghukumi sesuatu, karena bisa saja terdapat sesuatu hal yang tidak kita ketahui. 3. Kewajiban menuntut ilmu bagi muslim. 4. Jangan menilai seseorang berdasar status sosial. 5. Allah mengajarkan nabinya agar tidak meminta segera menetapkan hukuman bagi orang-orang yang mendustakan. 6. Jangan membantah sesuatu yang disampaikan oleh orang yang telah terbukti ahli dalam bidangnya. Jadi kesimpulan dari makalah di atas adalah, dari berbagai deretan penjelasan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa esensi peserta didik tidaklah bakalan bisa untuk diketahui jika tidak mengetahui hakikat atau esensi dari manusia itu sendiri. Sebab peserta didik dalam Islam adalah manusia dalam arti sempit dan semua makhluk dalam arti luas. Dan hakikat manusia itulah yang harus betul-betul untuk dipahami, sehingga dalam menangani para peserta didik tidak terjadi kesalahan yang pada akhirnya akan membawa dampak negatif di kemudian hari. Adapun esensi manusia itu adalah sebagai makhluk ciptaan Allah. Dia bukanlah makhluk yang ada dan bereksistensi dengan sendirinya, dan di dalam diri manusia itu terdapat beberapa unsur, yaitu unsur al-jims dan al-ruh atau fisik dan fisik, dengan kata jasmani dan rohani. Sekian itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata dalam menyampaikan makalah atau menjelaskan makalah, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.